Selamat pagi. Kita akan belajar tentang memotret produk. Contoh produk yang 2 kali foto tuh kayaknya parfum deh. Kemarin Pai ngasih tugas untuk anak-anak buat belajar motret parfum. Nah, gimana? Kita mau lihat cara ngeset lampunya, propertinya dan lain-lain. Apa aja yang dibutuhin? Ayo kita lihat. Halo Pak, aku mau nanya Pak, kenapa belajar motret parfum Pak? Sebenarnya bukan karena belajar motret parfum, tapi di sini teman-teman belajar memotret benda yang reflektif. Di situ kita belajar tentang sudut datangnya cahaya dan sudut cahaya dipantulkan di situ. Kalau misalkan benda itu nggak terlalu reflektif, kan kita nggak tahu nih, misalkan seperti ini nih. Ya, di situ kayak misalkan kita motret benda yang reflektif, teman-teman harus memperhatikan banget tuh arah pantulan bidang parfum itu kemana tuh. Posisi pantulan itu yang harus dikontrol. Jadi intinya bukan memberikan lighting di parfum ya, tapi di bidang pantulannya. Atau parfum itu kaca ya, kaca. Dia memantulkan ke arah mana. Nah, misalkan ada tembok di situ, itu harus dikontrol. Yang misalkan anak-anak memperhatikan pantulan dari lighting dan mengontrolnya itu. Biasanya properti yang dipakai tuh apa ya Pak, yang dibutuhin Pak? Ya tergantung dari konsepnya. Misalkan parfumnya itu aroma jeruk, ya kan, bisa aja pakai pendukung. Di sebelahnya ada jeruk kayak gitu. Itu ada batu tuh, gue nggak tahu kayak gimana. Mungkin untuk laki-laki ya, maskulin gitu ya. Ada airnya. Kalau gunanya kaca ini biasanya untuk apa sih Pak? Gunanya kayak akuarium gitu? Pasti dia akan masukin air lah. Buat reflektifnya gitu ya Pak? Untuk kasih efek misalkan di foto di seolah-olah di atas danau apa sungai. Nah kalau lampunya itu? Lampunya kita memakai lampu-lampu yang ada di domestik atau di rumah kita, seperti lampu senter, lampu belajar, nggak apa-apa. Tapi ada teman-teman yang pakai lampu studio. Intinya itu adalah kalau untuk studio ya, pertama kali kita sangat merekomendasi untuk memakai continuous light. Continuous light adalah lampu yang nyentrong terus, bukan flash. Agar apa? Agar kita bisa tahu apa yang terjadi di benda tersebut. Seperti yang kamu lihat sekarang. Pada saat kamu menggerakkan benda tersebut, terjadilah sebuah perubahan cahaya di bidang benda tersebut. Misalkan ini nih, saya gerakan, itu terjadi perubahan. Ya kan, makanya kamu harus tahu. Kalau pakai flash kamu nggak bisa tahu. Di sini kamu makanya di sini itu adalah proses kita belajar mengerti lighting. Nah, pada saat setelah kita udah mengerti lighting di produk nih ya, dengan secara sensitif, itu bisa diaplikasikan kemanapun, ke manusia. Nah, kan ini nih jeruk ya, ini kan bisa lihat nih kayak gimana bagusnya. Oh, dari mana? Dari sini, ada lighting dari situ. Kita bisa tahu dan kita bisa mengaplikasikan ke benda-benda yang lebih besar lagi. Kalau teman-teman nggak punya lampu proper gitu bisa pakai lampu yang di rumah ya Pak? Pakai senter juga bisa tuh. Oh ini contoh tuh. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan lighting atau barang-barang yang ada di rumah ya Pak? Ya, tapi harus tahu dulu karakter dari lighting tersebut tuh. Di situ ada yang pakai lampu belajar. Lampu senter nih. Pakai lampu belajar. Coba lihat di situ. Gunanya aluminium foil tuh untuk apa ya? Nambah tekstur di si lantainya nih. Terus kan kalau kita taruh cahaya, dia mantulnya agak kemana-mana tuh, bikin karakter ke si botolnya gitu. Jadi apa? Jadi kalau ada ini satu aja kan nambah cahaya. Oh, reflektornya. Soalnya dia mantulin cahaya gitu si aluminium foilnya. Belum tahu sebenarnya. Cuman kita benar-benar masih mau explore. Kita dapat karakteristiknya bakal jadi kayak gimana nih. Cuman nih pertama yang kita tahu si botol parfumnya ini botol parfum cowok dan bapak-bapak. Ya gitu karakter yang mau kita angkat. Itu ada yang bunga. Atau yang suka wangi-wangian gitu kan. Konsepnya apa Wilma? Konsep berdimensi. Lampu aja yang lu pakai continuous light di 2 titik ya? Iya, 2 titik. Itu lampu disengajain biar ngasilin bayangan gitu ya Ilmi? Ya berdimensi, jadi ada kelihatan apa foreground sama backgroundnya. Ada yang dari depan cuman agak nyerong kanan gitu, nggak pas di kanan banget. Jadi biar ada kelihatan bayangannya. Jadi itu ngasilin bayangan kayak gini nih? Iya, sebelah kanannya. bayangan dari produknya. Nah, properti yang lu pakai apa aja? Ini baru tahap awal sih, akrilik, terus ada busa lingkaran, nah juga ada busa ini kubus, belum dipakai aja. Oh, buat ngasih volume di bawahnya nanti. Iya. Nah, sekarang kita bakal ke kelompoknya Hersa sama Dita. Konsepnya apa konsep yang lu buat nih? Mas dulu ya sih parfumnya nih, Zara. Nah, properti yang lu pakai apa aja? Kolam kecil itu, Akuarium. akuarium, batu, sama parfum, dan lampu. Tuh 2, 3 sama plastik ini. Kaca film. Nanti mau dibuat agak gelombang-gelombang gitu. Nah, ini contohnya nih diobok-obok dulu gitu. Tapi tak. Ada
biar ada efek-efek muncrat gitu ya. Iya. Efek shot. Lampunya pakai lampu apa? Pakai continuous. Ditaruh berapa titik nih? Ya. 3 titik ya. Tahu yang kepake berapa nih. Oke, nanti gue mau lihat hasil jadinya ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita bakal lihat kelompok yang di pojok sini nih. Konsep yang lu buat apa? Ini nih. Jadi Apa tuh? kita, Oh, ada referensinya. Iya, ada referensinya. Jadi kita kayak manfaatin, kita kan lightingnya kan minim banget nih. Kalau misal minim, kita sih harapannya tuh bisa bikin yang semacam ini. Jadi kayak munculin cahaya dari satu sisi aja, biar ada Untuk shadow. ngasilin shadownya. Iya, biar ada. Jadi minimalis gitu sih ceritanya. Nah, properti yang lu pakai apa aja? Ada akrilik nih sebagai background, terus ada center juga. Backgroundnya tuh dari karton. Tapi nggak ada properti yang kayak pembantu kayak misalnya bunga atau apapun itu sih. Jadi cuman pure si produknya aja. Tapi nanti bakal lu pakein. Nggak kayak Lampunya berarti ditaruh di berapa titik? 3 ya? 3. Mungkin dari depan nanti dipegang gitu. Pakai lampu center. Jadi buat temen-temen yang khawatir nggak punya lampu proper nih, kawan-kawannya bisa pakai lampu center. Nah, ini aluminium foil buat apa? Biar bikin apa ya, reflektor gitu ya. Ini biar ada garisnya gitu sih. Motret parfum apa nih kalian? Versasi. Nah, di mana-mana. Gue ambil sedikit ini sih. Dari film American Beauty. Properti yang lu pakai apa aja? Simpel sih. Ini akrilik. Akrilik buat background. Akrilik buat background kan. Terus? Terus ada plastisin buat nahannya. Kecil. Nah, terus ada bunga-bunga di Nah mana-mana. ini penting nih pakai sarung tangan nih dia nih. Biar produknya ya nggak ada bercak tangan-tangan lu yang kotor itu. Jadi sidik jarinya nggak Yo, nempel. iya. Nah, ini Nah, lampunya lu pakai lampu apa aja? Lampu LED aja sih. Ditaruh di sisi sebelah kanan. Di kiri lagi Sama set, kiri ya? lagi di set. Nanti gue minta hasil fotonya ya. Siap. Dadah. versasi. Nah, sekarang kita ke kelompok yang terakhir. Bro, kok lu gelap sendiri sih? Konsep yang lu buat tuh produk parfum lu apa? Ada backlight dari belakang buat ngisi background dan juga ada yang meng-highlight dari objeknya. Dan di tengahnya ada gradasi hitam lurus tegas. Properti yang lu pakai apa aja nih? Ini ada styrofoam, tas karton, ada sarung tangan, ada lakban, jepitan buat apa ini ya? Jepitan yang mana? Ini jepitan apa ya? Karton kali. Serbaguna. Jepitan Serbaguna. Ada penggaris, ada lilin hitam. Pakai center ini. Wah, ini udah dicoba ya. Nah iya gitu. Nah, semua kelompok udah gue tanya-tanyain pakai apa aja, konsepnya juga. Sekarang tinggal kita tunggu hasilnya. Gimana buat temen-temen, jangan ragu untuk mencoba, apalagi buat lu yang mau belajar motret produk. Nah, contoh temen-temen di dalam tuh kayak memanfaatkan lampu apa aja, ada senter rumah, ada lampu belajar, jadi kalian bisa memakai barang-barang yang ada di rumah. Jangan takut mencoba, coba terus ya.